billah, tidak ada yang bisa menyelamatkan dari azab Allah, baik azab kubur maupun azab neraka. Apa yang bisa menyelamatkan kita? Min zikrillah, memperbanyak zikir. Zikir, mulut menyebut, hati mengingat. Nah, ini yang paling afdal. Afdal zikir, mulut menyebut, hati mengingat. Ada kalanya mulut tak menyebut, tapi hati mengingat. Nah, itu pun baik. Yang parah itu mulut menyebut, hati lalai. Nah, itu tak baik. Yang paling celaka lagi, mulut tak menyebut, hati tak mengingat. Na'udzubillah. Tahassara, akan menjadi kerugian pada hari kiamat. Yang paling tinggi, mulut menyebut, hati mengingat. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulut menyebut, hati mengingat. Ada kalanya mulut ngobrol. Bapak ada urusan apa? Ada yang bisa dibantu? Mulut ngobrol, tapi hati tetap tak putus mengingat. Ini level 2. Nah, mudah-mudahan kita berada di antara level 1, level 2, level 1, level 2. Jangan sampai level 12. Na'udzubillah. Halaman 16, hadis kelima. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Apa kata Nabi? Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu. Orang yang berzikir mengingat Allah, walladzi la yadhkuru rabbahu, dan orang yang tidak berzikir mengingat Allah. Mathalul hayy wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Siapa itu orang mati? Orang mati yang sudah dikubur? Bukan. Siapa itu orang mati? Orang mati yang terbujur kaku? Bukan. Orang mati itu siapa? Orang mati adalah orang yang tak berzikir. Maka bapak yang punya istri tak berzikir, sudah lama bapak nikah dengan sundel bolong. Ibu yang punya suami tak berzikir, sudah lama ibu punya suami Fir'aun. Makanya malam ini suami berzikir, istri berzikir, anak-anak berzikir. Jangan heran anaknya hantu karena bapak ibunya tak berzikir. Yang menyebut begitu bukan saya. Nih hadisnya jelas. Halaman 16. Mathalul hayy wal mayyit, perumpamaan orang hidup, orang mati. Malam ini kita sedang diingatkan, kalau kau berzikir engkau hidup, kalau kau tak berzikir engkau mati. Patutlah solatnya tak diterima, karena solatnya solat orang mati. Patutlah puasanya tak diterima. Patutlah hajinya haji mardud, bukan haji mabrur. Karena haji orang yang lalai. Wala takum minal ghafilin, jangan kamu menjadi orang yang lalai. Halaman 17, hadis ke-6. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Inna lillahi malaikatan, Allah punya malaikat. Bukan Mikail, bukan malakul maut Israel, bukan Israfil, bukan Munkar Nakir. Tak ada namanya. Malaikat saja. Yatufuna fit turuq. Malaikat ini berkeliling di jalan-jalan. Seluruh jalan-jalan yang ada di dunia ini malaikat berkeliling. Apa yang mereka cari? Yaltamisuna ahla dzikir. Mereka mencari majlis zikir. Ini dalil zikir berjamaah. Yang dicarinya ahlul dzikir, orang berzikir beramai-ramai. Majelis ilmu yang tak ada lagha, tak ada sia-sia, tak ada dusta, tak ada bohong. Majelis ilmu juga majelis zikir. Mudah-mudahan majelis kita ini majelis yang dicari oleh malaikat. Ketika malaikat faidha wajadu, ketika malaikat menemukan majelis itu, yadhkuruna Allah, majelis itu majelis berzikir mengingat Allah, tanadau. Malaikat itu memanggil yang lain-lain. Hai malaikat yang ada di jalan Sudirman, hai malaikat yang ada di jalan Ahmad Yani, tanadau, mari kalian ke jalan Bukit Barisan. Ada apa? Halummu ila hajatikum, inilah hajat kalian. Inilah yang kalian cari dari pagi tadi kalian tak jumpa. Kalian tadi pagi di Ahmad Yani rupanya mereka senam. Kalian tadi pagi di stadion rupanya mereka bagi-bagi sembako. Ini yang kalian cari. Halummu ila hajatikum, ini hajat kalian. Lalu apa yang dilakukan malaikat itu? Fayuhuffunakum bi ajnihatihim ila sama. Malaikat itu mengepakkan sayap-sayapnya. Makna malaikat mengepakkan sayap artinya memohonkan ridha dan rahmat supaya diturunkan Allah kepada orang yang berzikir itu.
Lalu kemudian Allah bertanya kepada mereka. Allah kan maha tahu. Kenapa Allah bertanya? Wa huwa a'lam. Allah maha tahu. Lalu kenapa Allah bertanya? Allah mau kasih tahu pada mereka yang tak tahu. Begitu cara kalau mau ngasih tahu pada orang yang tak tahu. Ini salah satu cara adab. Bapak sudah tahu, tapi ada kawan bapak tak tahu. Gimana caranya? Pura-pura nanya. Supaya nanti dikasih tahu pada yang tak tahu. Tapi bukan kita, Ustadz, ini ada kawanku tak tahu nih. Bukan gitu. Kita bertanya, nanti Ustadz ngasih tahu, supaya yang tak tahu tadi menjadi tahu. Nah, begitu malaikat adab. Apa kata Allah Ta'ala bertanya? Ma yaqulu ibadi. Hambaku yang ramai itu apa yang mereka katakan? Apa kata malaikat? Yusabbihunaka. Mereka bertasbih subhanallah. Yukabbirunaka. Mereka bertakbir Allahu Akbar. Wa yahmadunaka. Mereka memuji subhanallah. Wa yumajjidunaka. Mereka mengagungkan engkau ya Allah. Allah bertanya, hal ra'auni? Pernah mereka menengok aku? Kata malaikat, la. Wallahi ma ra'auka. Demi Allah mereka tak pernah menengok engkau ya Allah. Wa kaifa law ra'auni? Bagaimana seandainya mereka pernah menengok aku? Tentu majelisnya lebih ramai daripada majelis ini. Tentu zikirnya lebih kuat daripada zikir ini. Lalu kemudian Allah bertanya lagi. Law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan. Seandainya mereka menengok engkau ya Allah, tentulah ibadah mereka lebih kuat lagi daripada ini. Wa ashadda laka tamjidan wa tahmidan. Tentulah mereka lebih kuat memuji, mengagungkan engkau ya Allah. Wa aktsara laka tasbihan. Tentulah tasbih mereka lebih banyak lagi daripada sekedar 33, sekedar 100 dan 1000 ya Allah. Lalu kemudian fama yas'aluni. Mereka ramai-ramai kumpul itu mereka minta apa? Lalu kemudian malaikat menjawab, yas'alunakal jannah. Mereka minta surga kepada engkau. Makanya orang berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Mereka minta surgamu ya Allah. Allah bertanya, hal ra'auha? Pernah mereka menengok surgaku itu? La. Mereka tak pernah menengok. Wallahi ya Rabbi ma ra'auha. Demi engkau ya Allah, tak pernah mereka melihat surgamu. Lalu apa kata Allah? Fa kaifa law annahum ra'auha? Bagaimana seandainya mereka menengok surgaku? Malaikat menjawab, law annahum ra'auha, seandainya mereka melihat, kanu ashadda 'alaiha hirsan. Mereka pasti akan lebih bersemangat. Wa ashadda laha talaban. Tentu doanya akan lebih khusyuk, tangannya akan lebih tinggi, suaranya akan lebih kuat. Wa a'zama fiha rabatan. Tentulah keinginan mereka akan lebih menggebu-gebu lagi. Lalu kemudian Allah bertanya, fa mimma yata'awwadzun. Mereka ada tak minta perlindungan? Selama tadi mereka duduk berkumpul itu ada mereka minta perlindungan? Malaikat menjawab, minan nar. Mereka minta. Itulah maka kita berdoa, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Hal ra'auha? Pernah mereka melengok nerakaku? Kata Allah, la. Wallahi ya Rabbi ma ra'auha. Demi engkau ya Allah, tak pernah mereka menengok neraka. Fa kaifa law ra'auha? Bagaimana seandainya mereka melihat nerakaku? Malaikat menjawab, law ra'auha kanu ashadda min hafiraran. Seandainya mereka melihat nerakamu, pastilah mereka lebih cepat larinya daripada neraka itu. Wa ashadda laha makhafatan. Tentulah mereka lebih takut ya Allah. Lalu apa kata Allah? Fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikanlah wahai para malaikat, aku sudah mengampunkan semua dosa-dosa mereka. Mudah-mudahan kita pun keluar dari majelis ini disaksikan Allah bersih dari dosa-dosa kita insyaallah. Yaqulu malakun minal malaikah. Lalu ada satu malaikat berkata, fihim fulanun laisa minhum. Ada di antara mereka itu ya Allah. Nah, ini satu malaikat melapor. Malaikat yang ramai tadi ada satu melapor. Fihim, di antara mereka itu fulanun, ada si fulan. Dia menjaga kode etik, tak mau membukakan aib orang, tapi dia sebutkan sifatnya. Di antara mereka itu ya Allah ada satu orang
Mereka datang bukan niatnya dari rumah untuk berzikir. Lalu kenapa? Innama ja'a li haja. Dia ada hajat. Apa hajatnya? Tak tahu. Mungkin dia mau kampanye. Mungkin dia mau jual buku. Mungkin dia mau, adalah hajat dia pokoknya. Mungkin dia mau selfie sama ustaz itu tak dapat. Li hajatin. Ada hajat dia. Lalu apa kata Allah? Humul julasa la yasqa bihim jalisuhum. Mereka lah orang yang walaupun niat awalnya bukan untuk itu, tapi karena duduk bersama orang yang berzikir, maka mereka tidak mendapatkan kejelekan, tapi dapat juga kebaikan. Karena mereka duduk bersama orang yang tidak pernah memudaratkan, menjelekkan, menganiaya orang yang duduk bersama mereka. Oleh sebab itu, wahai yang tadi datang dari rumah niatnya tak tulus untuk berzikir, tapi karena duduk bersama ahli zikir, mudah-mudahan kecipratan juga warokah zikir itu insyaallah. Yang kuat aminnya itulah yang termasuk. Tidak, semuanya niat baik insyaallah. Halaman 20. Jadi kita baca satu-satu nih Pak Ustadz ya. Berat ini Pak Ustadz, mendengarnya aja berat, aku membaca lagi. Halaman 20. Hadis yang ke-7. Dari Jabir bin Abdullah, kharaja alaina Nabi. Nabi keluar rumah. Nabi keluar rumah, lalu apa kata Nabi? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna lillahi saraya minal malaika. Ada saraya. Saraya itu kalau tentara, satu peleton, satu pasukan tentara. Tapi tentaranya bukan manusia, tentaranya malaikat, pasukan tentara malaikat. Tahillu wa taqifu ala majalis zikri fil ard. Tugas dia, pasukan ini berkeliling majelis zikir. Ini majelis kita ini dikelilingi malaikat. Lalu kemudian farta'u fi riyadil jannah. Maka kalian minum dan makanlah di taman surga. Lalu sahabat ini, jadi jangan pahami sahabat itu asal Nabi ngomong mereka diam aja enggak. Jadi ada tanya jawab, ada dialog. Sahabat langsung tanya, aina riyadul jannah? Kami bahwa malaikat ada berkeliling, kami percaya. Percaya. Malaikat berkeliling di majelis zikir, sahabat tak bertanya, mana dia? Mana? Tak ada. Tapi pas yang ini dia tanya, aina riyadul jannah? Engkau tadi katakan ya Rasulullah, kalau lewat di taman surga makan, minum. Taman surga itu mana? Mana ada di dunia di taman surga? Nabi menjawab, ada. Mana taman surga itu? Majalisus zikir. Makanya kalau lewat kalian di jalan Bukit Barisan, lewat Harapan Raya, nampak majelis zikir, singgah, belokkan sepeda motormu, singgah. Tadi lewat jamaah majelis zikir tak ada, tapi baliho ada ditengok. Nah, itulah maka sepeda motor penuh. Padahal ini dikasih tahu kemarin sore. Pengurus dikasih tahu kemarin sore mendadak karena Ustadz kosong bedah buku di masjid. Kenapa tak masjid lain? Nah, masjid ini saya meletakkan batu pertamanya. Karena dikasih tahu tadi. Saya tak pernah diundang ke sini. Saya minta sini. Majalisus zikir, majelis zikir itulah yang dimaksud taman surga. Lalu makan minumnya itu mana? Mana ada makanan minuman disediakan? Utang banyak. Lalu makan minumnya itu apa? Makan minumnya itu adalah zikir. Zikir itulah makan minum. Makanya kalau nanti ada undangan zikir ke majelis Masjid Raudhatus Sholihin, bawa memanglah minum sama makanan dari rumah. Karena makan minumnya adalah zikir. Wa dzakiruhu anfusakum man kana yuhibbu an ya'lama manzilatuhu indallah falyanzur kaifa manzilatullah indahu. Siapa yang ingin tahu bagaimana kedudukannya di sisi Allah, maka tengoklah bagaimana dia menempatkan Allah dalam hidupnya. Kalau kau mau tahu bagaimana kedudukanmu di sisi Allah,
lihatlah bagaimana engkau menempatkan Allah dalam hidupmu. Kalau Allah kau jadikan nomor 16, maka kau pun nanti di akhirat dalam antrian 160. Karena engkau menempatkannya sesuai dengan bagaimana kita menempatkan Allah dalam kehidupan kita. Begitulah Allah akan mendudukkan engkau. Fa innallaha yunzilul abda, Allah akan menempatkan seorang hamba min haitsu anzalahu min nafsih, sebagaimana hamba itu menempatkan Allah pada dirinya. Kalau kau tempatkan Allah nomor 1, maka Allah pun menempatkan engkau ring 1. Tapi kalau Allah kau buatkan ring 100, maka Allah tempatkan engkau ring 1000. Begitu Allah menghinakan. Oleh sebab itu maka tempatkanlah Allah, kedudukan Allah lebih tinggi dari segalanya. Min malihi wa nafsihi wa ahlihi, lebih tinggi daripada dirinya, keluarganya, anak istrinya, bahkan nyawanya sekalipun. Barulah Allah akan menempatkan engkau di tempat yang terpuji. 21. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kalau kalian lewat di taman surga jangan lewat begitu saja, ikut makan minum. Sahabat bertanya, qalu, sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah, apa taman surga itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, hilaquz zikir. Kalau satu namanya halaqah, kalau dua halaqatan, kalau banyak hilaquz zikir. Jadi satu masjid itu bisa banyak halaqah. Halaqah artinya pembimbingnya di tengah, jamaah berkeliling. Ini namanya halaqah. Di pojok sana ada halaqah hadis, di pojok sana ada halaqah fikih, di pojok sana ada halaqah tafsir, di pojok sana ada halaqah sirah, di pojok sana ada halaqah usul fikih, di pojok sana ada halaqah akhlak. Itu disebut dengan hilaq. Halaqah, 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 hilaq. Halaqah zikir. Halaman 22. Majelis zikir dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Hadisnya diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kita sudah 40 menit baru hadis ke-8. Jam berapa lah selesainya nih Pak Ustadz? Pokoknya kalau bapak-bapak besok mau kerja, mau pulang, pulang aja tak apa-apa. Saya sama kamera ini berdua aja tak apa-apa. Videonya nanti di YouTube tetap juga ada. Pak Ustadz kalau gitu kami baliklah, kami nonton aja streaming, tak apa-apa. Marah Pak Ustadz? Enggak, saya ngasih tahu aja. Jangan sampai besok tak masuk ditanya kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kenapa tak masuk? Zikir tadi malam. Saya disalahkan orang. Majelis zikir dibanggakan Allah kepada para malaikat. Hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kharaja Muawiyah ilal masjid. Muawiyah bin Abi Sufyan keluar ke masjid. Lalu dia bertanya, ma yujlisukum, hai kalian yang ada di masjid ini, kalian duduk ini kenapa? Apa yang kalian bahas ini? Qalu, mereka menjawab, jalasna nadhkurullah, kami berzikir ini membahas tentang zikir mengingat Allah, bukan tentang membahas hutang 1 miliar lebih, bukan membahas tentang menara belum selesai. Yang kami bahas ini tentang zikir mengingat Allah. Lalu Muawiyah bertanya, Allah, kalau awalnya panjang itu bertanya, Allah, apakah betul kalian berzikir mengingat Allah? Tak ada yang lain? Qalu, mereka menjawab, wallahi demi Allah, ma ajlasna illa dzak, kami duduk tak ada cerita lain melainkan hanya zikir. Lalu kemudian apa kata Muawiyah? Amma ani law astahlifukum tuhmatan lakum, kalau ku minta kalian bersumpah nanti kalian tersinggung. Ku minta kalian bersumpah, wallahi mau bersumpah, nanti kalian tersinggung seolah-olah memfitnah, menuduh. Wa ma kana ahadun bimanzilati min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqalla hadisan anhu minni, demi kedudukanku dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah keluar, aku pernah mengalami yang sama macam Nabi. Nabi keluar rumah, lalu Nabi melihat hilqah, ada lingkaran orang berzikir.
ashabi, sahabatnya. Ada di situ Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat sedang duduk berzikir beramai-ramai. Lalu Nabi bertanya, "Ma yujlisukum?" Hai sahabat, apa yang membuat kalian duduk-duduk ini? Sahabat menjawab, "Jalasna nazkurullah." Kami berzikir mengingat Allah. Wa nahmaduhu lima hadana lil Islam. Dan kami memuji Dia, alhamdulillah, karena kami sudah dapat hidayah Islam. Wa manna alaina bihi. Dia sudah memberikan kami nikmat yang besar ini. Lalu kemudian Nabi bertanya mengulang, Allah ma ajlasakum illa dzak. Berani kalian berjanji bersumpah bahwa kalian duduk ini bukan karena yang lain? Demi Allah, tak ada karena yang lain. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tadi Jibril baru saja datang memberitahukan kepada aku. Apa kata Jibril? Annallaha yubahi bikumul malaikah. Allah baru saja membanggakan kalian kepada para malaikat. Mudah-mudahan kita pun malam ini termasuk yang dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Hai malaikat, dulu waktu mau kuciptakan mereka, kalian semuanya komplain. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kau ciptakan mereka, mereka hanya akan berkelahi. Mereka hanya akan bertengkar saja di grup WhatsApp. Mereka hanya akan caci maki saja di komen-komen FB dan YouTube. Tapi malam ini mereka tak ada caci maki, tak ada bertengkar. Mereka semuanya berzikir mengagungkan Engkau. Maka mereka dibanggakan. Mereka semuanya berzikir mengagungkan Aku, kata Allah. Saat itu dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Nah, ini tentang zikir majlis ramai-ramai. Hadis ke-9 dari Salman Al-Farisi, sahabat Nabi. Ketika itu Salman bersama sekelompok isabah. Isabah ada orang ramai-ramai. Yadhkurun Allah, mereka berzikir mengingat Allah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Famarra bihim Rasulullah, Rasul lewat. Ini menunjukkan bahwa tadi riwayat dari sahabat Nabi berbeda. Ini Salman menunjukkan kejadian itu terjadi berulang kali, beberapa kali. Bukan syaz, bukan sekali, tapi terjadi banyak kali. Lalu kemudian Nabi SAW mendekati mereka, dana minhum, didekatinya. Lalu apa kata Nabi? Faqaffu anil hadis. Mereka pun diam, berhenti. Karena Nabi mendekat, mereka berhenti. I'zaman li Rasulillah, karena mereka memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya, "Ma kuntum taqulun?" Tadi waktu aku lewat, aku tengok mulut kalian. Setelah aku dekat, kalian diam. Ma kuntum taqulun? Tadi kalian ngomong apa? Bicara apa? Apa yang kalian ucapkan tadi? Kenapa begitu ya Rasulullah? Fa inni ra'aitu rahmata tanzilu alaikum. Karena ku tengok rahmat dari atas dibawa malaikat turun ke majlis kalian. Fa ahbabtu an usyarikakum fiha. Dan aku ingin dapat rahmat itu bersama-sama kalian, makanya aku ikut bersama kalian di sini. Jadi sangat aneh kalau ada orang selesai sholat, orang berzikir ramai-ramai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cabut. Oh kenapa cabut? Itu majlis bid'ah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi aja ingin ikut. Nabi yang udah dijamin Allah masuk surga. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, mau ikut. Ini yang status tak jelas, entah ring berapa, bisa pula tak mau ikut, malah mengejek-ejek, mengolok-olok. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Na'udzubillah. Hadis ke-26. Hadis ke-26. Hadis ke-10. Halaman 26. Majlis zikir disebut-sebut Allah di majlis malaikat. Majlis kita ini, ya, ada majlis yang lebih ramai, majlis malaikat. Ada yang majlis lebih suci, majlis malaikat. Ada yang majlis yang lebih tinggi, majlis malaikat. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ana inna zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni.
aku senantiasa bersama dengan dia ketika dia menyebut mengingat aku. In dzakarani fi nafsihi, kalau dia berzikir mengingat aku sendirian, bangun dia tengah malam, tahajud dia berzikir sendirian, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dzakartuhu fi nafsi, aku pun menyebut dia dalam diriku, ku ingat dia sendirian. Wa in dzakarani fi mala'in, tapi kalau dia menyebut aku, mengingat aku beramai-ramai, dzakartuhu fi mala'in, maka ku sebut pula dia di majlis khairan, yang lebih ramai daripada majlis mereka. Wa in taqarraba minni shibran, kalau dia mendekat kepada aku sejengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'an, aku akan mendekat ke dia sehasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an, kalau dia mendekat kepada aku sehasta, taqarrabtu minhu ba'an, maka aku mendekat kepada dia ba'an, selengan. Sejengkal dia mendekat, sehasta aku dekat. Sehasta dia mendekat, selengan aku dekat. Wa in atani yamshi, kalau dia mendatangi aku berjalan pelan, ataituhu harwalah, maka aku akan mendekati dia berlari. Tapi jangan katakan Allah lari. Ini termasuk hadis mutasyabihat. Jangan katakan Allah berlari, Allah maraton. Yang difahami di sini maknanya Allah lebih dari yang engkau lakukan. Kalau kau mendekat sejengkal, dia mendekat sehasta. Jangan katakan kau berjarak dengan Allah, maknanya lebih. Kalau kau datang berjalan, dia akan datang berlari, maknanya Allah lebih daripada yang kau lakukan. Lebih itu bahasanya ihsan. Wa ahsin, berbuat lebihlah engkau, kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah sudah berbuat lebih kepada engkau. Halaman 28, hadis yang ke-11. Ma min qaumin, ada sekelompok orang, kalau satu umrun, syakhsun, kalau beramai-ramai qaumun, kalau satu yadhkur, kalau dua yadhkuran, kalau tiga yadhkurun. Coba tengok bunyi hadisnya, yadhkurun, beramai-ramai. Ma min qaumin, ada sekelompok orang beramai-ramai, yadhkurun Allah, mereka berzikir, menyebut, mengingat Allah beramai-ramai. Illa haffaz bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah. Wa nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan, sakinah turun ke dalam hati mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah, mereka dibanggakan Allah kepada para malaikat. Makanya kalau ada yang mengantuk atau tidur di situ, itu tanda ketenangan turun ke hati. Bangun. Kenapa kau tertidur? Allah sudah menurunkan ketenangan ke dalam hati. Berapa banyak orang barat yang kaya, mobil mewah, gaji dolar, pound sterling, tak bisa tidur. Makan kapsul baru tidur, kena penyakit insomnia. Jamaah asal masuk ke masjid, subhanallah, tidur. Itu tanda hati tenang. Maka saya tak pernah marah pada jamaah yang tertidur. 12. Bubar dari majelis zikir. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ma min qaumin, dari tadi jamaah. Ma min qaumin, sekelompok jamaah, ijtama'u, berkumpul, yadhkurun Allah, berzikir mengingat Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, la yuriduna bidzalika illa wajhah, dengan syarat dia berzikir tak ada niat lain melainkan mencari ridha Allah. Bukan zikir 5 tahun sekali. Tahu zikir 5 tahun sekali kan? Illa nadahum munadin minas sama, turun malaikat. Apa kata malaikat? Qumu, bangkit kalian dari zikir, maghfuran lakum. Ketika kalian bangkit dari zikir, dosa-dosa sudah diampunkan Allah. Nanti semua yang bangkit dari zikir ini sudah diampunkan Allah SWT. Pak Ustadz kalau bangkit sekarang diampunkan juga. Bangkit, diampunkan. Qad buddilat sayyi'atukum hasanat.
Bagaimana dengan sabu-sabunya dulu? Bagaimana dengan narkobanya dulu? Bagaimana dengan zinanya dulu? Bagaimana dengan ribanya dulu? Buddilat sayyi'atukum hasanat. Dosa-dosa kalian yang bertimbun dulu dirubah Allah menjadi hasanat. 2 kali dapat. Yang pertama, dosa diampuni. Yang kedua, dosa itu tidak hilang, tapi dirubah Allah menjadi hasanat. Kalau satu hasanah, ini bukan hasanah, hasanat. Muslimah 1, kalau banyak muslimat. Hasanat diganti Allah menjadi kebaikan. Jangan khawatir dengan dosamu yang sebanyak buih lautan, karena buih lautan itu tidak dihilangkan Allah, tapi berubah menjadi hasanat. Dengan syarat apa? Zikir. 13.